Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu syahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta syahla. Alhamdulillah, para jamaah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat berupa taufik hidayah, sehingga kita dapat berkumpul di majelis ilmu, majelis yang insya Allah dicintai oleh Allah, para malaikat dan seluruh makhluknya yang di dunia ini. Dan alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan, baik yang fardu maupun yang sunnah, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan alhamdulillah, para jamaah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang paling agung, yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dengan nikmat ini kita bisa istiqomah beribadah kepada Allah. Di antaranya kita masih dimampukan oleh Allah untuk belajar agama Islam. Karena siapapun orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, pasti dia akan dipahamkan tentang agama Islam. Kalau orang disukai, disenangi oleh Allah, maka dia akan dimudahkan untuk menerima hidayah, untuk bisa mengamalkan ajaran Islam. Ini sebagaimana janjinya di dalam hadis Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Jadi kalau Allah itu cinta kepada seorang hamba, maka akan dituntun dia untuk menuju jalan yang benar. Akan dimudahkan dia untuk memahami Islam. Akan dimudahkan dia untuk bisa berkumpul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tentunya kita mengharap kepada Allah, kita termasuk orang-orang yang dituntun oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang soleh dan orang-orang yang bertakwa. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan pada zaman generasi salaf as-solih, ulama-ulama terdahulu atau orang-orang soleh yang senantiasa mendapat curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mendapatkan bimbingan Allah, mendapatkan kemuliaan dan kehormatan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan di dalam satu kisah yang ditulis oleh seorang ulama besar, Imam Az-Zahabi, di dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, bahwa ada seorang pemuda yang bernama yaitu Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak rahimahullah azza wa jalla ini ketika masih remaja, masih belum dia mendapatkan ilmu, belum mendapatkan petunjuk, belum mendapatkan apa yang Allah berikan, keutamaan, karunia nikmat berupa ilmu yang besar, ilmu yang banyak. Maka Abdullah bin Mubarak ini ketika masa mudanya ini, suatu malam dia ini keluar dari rumahnya dan dia senantiasa memantau. Di depan rumahnya ini ada seorang budak, yang budak itu
menurut pandangan dia adalah budak yang cantik jelita. Maka saat itulah Abdullah bin Mubarak ini ada rasa dalam hatinya senang, cinta, atau bahasanya jatuh cinta kepada budak yang dianggapnya itu menjadi mungkin pandangan pertamanya. Dalam hatinya dia berharap semoga budak itu mungkin kedepannya bisa menjadi istrinya atau kekasihnya. Maka suatu malam dia senantiasa menunggu keluarnya budak itu dari rumah yang itu berhadapan dengan rumahnya. Maka dia berusaha untuk menunggu di depan pintu, kok tidak keluar-keluar ini wanita ini. Maka ketika dia tunggu sampai malam, maka sambil dia termenung, ya, bahkan saat itu juga cuaca dalam kondisi hujan, angin, dan hawa terasa dingin. Maka apapun bagi Abdullah bin Mubarak itu tidak pengaruh dengan kondisi yang seperti itu. Yang penting bagaimana nanti dia bisa melihat si wanita yang dianggapnya itu mungkin cantik atau rupawan atau menarik dalam hatinya. Maka dia menunggu, ternyata tidak muncul-muncul juga. Akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka dia merasa seakan-akan kok dalam hatinya ini ada benturan. Maka disitulah merasa ada bisikan, wahai Abdullah bin Mubarak, kenapa engkau mengharapkan sesuatu yang tidak kunjung datang? Alangkah ruginya, alangkah sia-sianya waktumu engkau habiskan hanya menunggu sesuatu yang itu belum tentu menjadi milikmu. Maka seandainya engkau gunakan untuk ibadah kepada Allah, untuk zikir kepada Allah, untuk bermunajat kepada Allah, banyak menyebut nama Allah, banyak berdoa, dan engkau tinggalkan juga sholat maghrib dan isya berjamaah. Saat itu memang dia tertinggal, ya, dia tinggalkan, dia lupa dengan ibadah sholatnya, masih muda. Nah, ini. Maka saat itulah dia merasa dalam hatinya ini ada penuh penyesalan. Kenapa saya hanya memikirkan urusan dunia, sedangkan akhiratnya aku tinggalkan. Bahkan aku tinggalkan Tuhanku yang telah memberikan banyak nikmat kepadaku. Maka saat itu pula para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, makalah segera dia bertobat, dia banyak istighfar kepada Allah, dan kemudian dia mengambil air wudu, kemudian dia melaksanakan sholat taubat, dia memohon kepada Allah, banyak istighfar kepada Allah. Dan saat itulah dia mulai menekuni bagaimana belajar agama Islam, mencari ilmu dari satu guru ke guru yang lain. Terus dia belajar sampai kemudian dia menjadi seorang ulama yang besar. Maka dari situlah kemudian nama beliau terkenal, ya, di dunia ini dengan seorang ulama al-hadits, al-hafidz, dengan julukan Syekhul Islam, ya, ulamanya hadis, kemudian ahli Quran, orang yang paling luar biasa dermawannya. Dia memang dari keluarga yang berharta dan usahanya dia sukses. Termasuk Abdullah bin Mubarak ini termasuk ulama kaya, ya. Dia rajin untuk berderma, dia rajin untuk bersedekah. Bahkan hampir setiap 2 tahun dia melaksanakan ibadah haji. Itu. Dan kalau kita perhatikan para jamaah, maka dari situlah kemudian kalau kita mengambil hadis Nabi Muhammad SAW yang diterangkan di dalam hadis Imam Ahmad, hadis ini sahih, maka Rasulullah SAW menjelaskan, siapapun innaka la tada syai'an lillahi azza wa jalla illa badal khair minhu. Tidak ada sesuatu yang engkau tinggalkan, engkau meninggalkan sesuatu yang dimana sesuatu itu bisa merugikan akhiratmu, merugikan segala duniamu, yang itu menjadikan engkau sia-sia,
tapi engkau tinggalkan itu karena hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, illa badakallahu khairan minhu, maka Allah akan mengganti yang lebih baik. Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita ambil pelajaran di dalam kisah ini, Abdullah bin Mubarak rahimahullah azza wa jalla, yang dulunya dia tidak mengenal agama, belum mengenal tentang ilmu, hukum-hukum, perintah dan larangan, menjaga kewajiban-kewajiban, maka ketika saat itulah dia berusaha untuk tidak mengulangi perbuatan yang sia-sia. Kita anggap perbuatan sia-sia, kenapa? Dia menunggu wanita yang menjadi dambaan dia, yang dia mengharap ingin menjadi kekasihnya dia. Setiap malam dia tunggu, dia perhatikan, ternyata nggak kunjung juga datang. Sampai-sampai dia harus kehilangan sholatnya saat itu, demi karena wanita pujaan hatinya. Maka saat itulah kemudian Allah buka hatinya, disadarkan oleh Allah. Maka saat itu pula Abdullah bin Mubarak hijrah, meninggalkan apapun yang menurut itu sia-sia bagi akhiratnya. Maka saat itu ketika dia bertobat, dia berhijrah, dia berbuat kebaikan, dia merubah akhlaknya, merubah perilakunya, sesuatu yang diharamkan oleh Allah ditinggalkan, mencari yang halal, mencari yang baik, maka Allah berikan yang lebih baik. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka jelas, jadi kalau dalam diri kita dulu banyak keburukan-keburukan, kita sering melakukan perbuatan-perbuatan jahiliyah, perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah, menyelisih sunnah-sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua itu kita tinggalkan, kita beralih kemudian yang lebih baik, kita mencari ilmu, kita belajar agama, kita beribadah kepada Allah, kita banyak bertobat kepada Allah, maka Allah akan memberikan sesuatu yang lebih baik. Itu janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Disitulah Nabi mengatakan, innaka la ta'da syai'an lillahi azza wa jalla illa badalaka khairan minhu. Kalau kamu meninggalkan sesuatu itu karena Allah, maka Allah akan mengganti yang lebih baik. Yang dulu kita usaha, yang mungkin usaha itu mengandung yang haram, kita tinggalkan karena kita mencari ridha Allah, dan itu sesuatu yang dilarang oleh Allah, Allah akan berikan yang lebih baik, sesuatu yang halal dan berkah. Yang dulu mungkin kita mudanya, mungkin masih muda-muda, mungkin kita senang dengan wanita, kita mungkin pernah ya berpacaran dan ini, kemudian kita sadar itu tidak boleh. Dalam Islam dilarang, apa itu pacaran, berkhalwah, berdua-duaan, ya. Maka kita bertobat pada Allah dan kita berusaha untuk menikah dengan cara yang halal. Allah berikan yang lebih baik pasangan hidup. Dan juga ketika kita lalai dari ibadah kepada Allah, yang dulunya kita sering meninggalkan sholat, sering nggak pernah mengenal tentang Al-Quran, apalagi hadis-hadis sunnah-sunnah Nabi, ya. Kita nggak pernah berkumpul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang bertakwa, orang beriman. Kita bertobat, ya. Semua itu kita tinggalkan, kita hijrah, kita mencari lingkungan teman-teman yang soleh, teman-teman yang bertakwa, teman-teman yang berilmu, maka Allah berikan apa yang dia inginkan. Dia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang berilmu, dia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Kenapa? Semua itu karena niat Allah, semua itu karena Allah, untuk Allah. Makanya para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada doa yang harus kita hafalkan, ya. Nanti bisa dibuka di rumah Bapak Ibu, surat Yusuf, surat yang ke-12 ayat yang ke-101. Ini doa yang sebaiknya kita hafal. Di ayat yang terakhir, nanti Bapak Ibu buka ayat yang terakhir, dimulai dari kalimatnya Fatiras samawati wal ard, ya. Jadi Allah, ya Allah yang pencipta langit dan bumi.
Anta wali fid dunya wal akhirah. Engkau adalah sebaik-baik pelindungku dan kekasihku, penjagaku di dunia maupun nanti di akhirat. Tawaffani muslimau wa alhiqni bis-sholihin. Ya Allah, semoga Engkau wafatkan diriku menjadi orang yang muslim, berserah diri kepada Allah, mentauhidkan Engkau, hanya beribadah kepada Engkau, menjadi orang muslim yang betul-betul muslim, dan semoga Engkau kumpulkan aku bersama orang-orang yang solih. Coba kita minta kepada Allah 3, kita dapat 3 nanti. Pertama, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah menjadi penjaga kita, pelindung kita. Jadi kalau kita pas berbuat maksiat, diingatkan sama Allah, ini pelindung. Allah menjadi wali. Tatkala kita punya rasa takut yang luar biasa, Allah buat hati kita ini tentram, tenang. Dihilangkan rasa takut, dihilangkan rasa gelisah, gundah, resah. Karena Allah itu pelindung kita di dunia ini sampai nanti kita di akhirat. Allah penjaga kita, pelindung kita, dan juga penyelamat kita dari azabnya. Yang kedua, kita minta kepada Allah supaya Allah mematikan kita menjadi orang muslim. Jangan sampai kita menjadi orang murtad, jangan sampai kita menjadi orang yang keluar dari Islam hanya gara-gara urusan dunia yang begitu hinanya. Yang ketiga, kita minta kepada Allah, ini yang paling juga penting, agar kita berkumpul dengan orang-orang soleh. Baik di dunia kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, orang yang mengingatkan kita terhadap akhirat, itu orang-orang soleh. Makanya para ulama salaf mengatakan, jangan kamu berteman kecuali orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengatakan di dalam hadisnya, apa? Khairul ashhaba indallah khairuhum lisahibihi. Teman yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang paling baik terhadap temannya. Jadi teman yang paling baik itu yang bagaimana? Yang senantiasa mengajak kepada kebaikan. Maka carilah teman yang senantiasa mengingatkan kita urusan-urusan kebaikan. Nah itu, makanya itu soleh. Jadi kita bisa berteman dengan orang-orang soleh. Sebagaimana Nabi senantiasa nanti dimatikan bisa berkumpul dengan orang-orang yang beriman dari umatnya, orang-orang yang fakir, miskin, dan juga para Rasulullah. Sama, kita meminta kepada Allah agar hidup ini senantiasa diberi curahan rahmat, taufik, hidayah, dan kita mati dalam kondisi muslim. Kita punya teman-teman yang soleh. Kenapa? Karena manfaat teman-teman soleh ini akan mendoakan kita. Ini yang paling luar biasa. Tidak ada keberuntungan ya dalam hidup ini kecuali kita punya teman yang soleh. Kenapa? Manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Manfaatnya tatkala kita meninggal dunia, maka kita dapat kucuran dana doa dari saudara kita yang soleh, yang beriman. Makanya orang beriman itu senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu doa. Di mana itu? Surat Ibrahim. Surat yang ke-14 ayat berapa? 41. Nanti dibuka di rumah ya. Nah ini. Ini ketika ada orang mukmin yang berdoa dengan kalimat ini, Bapak Ibu, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nggih. Rabbana ighfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku ya Allah, wali walidayya, dan kedua orang tuaku ya Allah, walil mu'minin, dan seluruh orang mukmin, hatta yauma yaqumul hisab, sampai hari kiamat. Coba. Jadi orang yang ketika dia berdoa mulai orang mukmin sampai hari kiamat itu dapat kucuran dana doa ini, mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang beriman, mereka yang soleh itu dapat doa, dapat ampunan dari Allah, maghfirah. Kenapa? Karena dia berkumpul, berteman dengan orang-orang yang soleh. Nah itu nikmat yang luar biasa. Beda kalau berteman dengan orang-orang yang fasik, dolim, munafik, musyrik, kafir, yang nggak ngerti tentang agama, nggak pernah ibadah kepada Allah. Pernah didoakan? Lah, tidak.
mereka tidak pernah mengenal Allah. Bagaimana dia mengenal saudaranya? Oh, mereka tidak mengenal Allah. Bagaimana dia peduli dengan saudaranya? Gak peduli. Makanya para jamaah, siapapun orang yang tidak pernah memuliakan dirinya, bagaimana dia akan memuliakan saudaranya? Wong dirinya aja tidak dimuliakan, tidak diperbaiki, bagaimana dia bisa mengajak orang lain baik? Makanya itu penting para jamaah. Kita duduk di majelis ilmu ini, kita berusaha menjadi orang-orang yang soleh. Antum, saya, penjenengan semuanya yang hadir ini, kita tidak hanya kumpul di sini di dunia saja, tapi semoga kita jadi kumpul nanti di akhirat, di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin.